Melalui giat yang ditulis di media massa maupun di media sosial, tulisan-tulisan tersebut telah mampu mendesak Kapolda NTT untuk memerintahkan anggotanya mengusut tuntas kasus pembunuhan tersebut. Namun sayang seribu sayang, dalam faktanya ketika informasi yang hilang ini kemudian ingin dipenuhi oleh publik melalui kerja-kerja jurnalistik, justru teman-teman saya di Kota Kupang mendapat perlakuan represif dari anggota kepolisian. Pak Kapolres yang terhormat, Lael dan ibunya telah dibunuh. Bahwa kasus pembunuhan menjadi domain untuk diungkapkan oleh lembaga kepolisian. Potret buram dalam kasus pembunuhan masih banyak menyisakan pekerjaan rumah, termasuk di Nagekeo. Banyak kasus pembunuhan di Nagekeo, seperti terbunuhnya seorang bapak anggota BPD di Bapolo, kasus pembunuhan di Parit yang mayatnya mengapung, kasus pembunuhan bunuh diri di Nangaroro yang hari ini masih terus menyisakan misteri. Saya perlu mengapresiasi terhadap Polres Nagekeo di bawah kepemimpinan Pak Agustinus Hendrik Fay, bahwa selama 1 tahun berdirinya Polres Nagekeo, kami belum mendapat laporan adanya tindakan represif aparat kepolisian terhadap pekerja jurnalistik. Namun ada fakta lain yang kemudian yang harus kami dapatkan. Dalam kasus yang saya laporkan kemarin tentang adanya perlakuan kontraktor terhadap saya, hari ini kasusnya menghilang, bahkan telah dihentikan oleh polisi tanpa adanya penjelasan yang lebih detail dan lebih rinci. Bahwa bukan tidak mungkin penghentian kasus laporan saya kemarin akan menjadi contoh bagi para pelanggar hukum di Republik ini untuk terus melakukan kekerasan terhadap pekerja jurnalistik. Untuk itu saya minta kepada Pak Kapolres untuk segera memanggil kasus reskrim dan menanyakan kembali dasar penghentian laporan saya kemarin. Bapak Kapolres yang terhormat, pada momentum ini kami dari Aliansi Jurnalis Nagekeo di bawah kepemimpinan Om Doni Moni dan Om Serif Goa harus membuat kegiatan yang tak lazim, yakni datang turun ke jalan. Pak Kapolres mungkin kaget bahwa pada kesempatan sebelumnya kita selalu hadir dalam ruangan yang sejuk dengan bahasa yang santun. Namun hari ini sedikit berbeda, bahwa kami sampaikan bahwa hari ini merupakan momentum yang sama. Kami harus menunjukkan rasa solidaritas kami terhadap rekan jurnalis kami di Kota Kupang yang mendapat tindakan represif dari salah satu oknum anggota kepolisian. Untuk itu, poin utama dari tujuan kami hadir hari ini di tempat ini adalah kami meminta dengan penuh hormat kepada Pak Kapolres Nagekeo untuk menyampaikan informasi ini ke level yang lebih tinggi, ke Kapolda NTT maupun ke Kapolri. Bahwa kami minta bahwa itu adalah kasus terakhir para pekerja media mendapat tindakan represif dari aparat kepolisian. Satu dari sekian banyak kasus yang terjadi di NTT, bahkan di Indonesia dan dunia. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak itu merupakan kasus yang menyedot banyak perhatian dari masyarakat NTT. Namun dalam pekerjaan, dalam menjalankan tugas-tugas jurnalis, kami justru diperlakukan tidak adil, justru diperlakukan tidak terpuji oleh teman-teman oknum polisi di Polda NTT. Kami sebagai rekan-rekan wartawan yang ada di Nagekeo merasa prihatin. Kami sakit, Bapak Kapolres, kami sakit terhadap tindakan yang dilakukan oleh teman-teman. Kami sangat menyayangkan bagaimana mungkin institusi yang seharusnya mengayomi, melindungi masyarakat, namun justru sebaliknya lembaga ini justru membungkam kebebasan pers dengan melakukan tindakan yang tidak terpuji, menghalang-halangi. Padahal kami memberitakan, menginformasikan kepada publik tentang perkembangan penyelidikan kasus yang menyedot begitu banyak perhatian masyarakat Nagekeo, perhatian masyarakat NTT, bahkan
perhatian dari masyarakat Indonesia. Para pekerja media mendapat tindakan represif dari aparat kepolisian. Pak Kapolres yang terhormat, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang peran kami dalam kehidupan negara Republik Indonesia ini. Bapak Kapolres, menjadi pekerja media adalah pilihan pekerjaan yang sangat tidak mengenakan. Bahwa di Nagekeo, profesi pekerjaan dengan jumlah pekerja yang paling sedikit adalah jurnalis. Dari segi ekonomi, kami tidak pernah dijanjikan untuk mendapat pelayanan hidup yang baik. Namun berangkat dari nurani itu, kami ingin mewujudkan idealisme kami dalam mewujudkan negara Republik Indonesia yang demokratis dengan menjadi pilar keempat untuk menjaga 3 pilar negara, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, agar kerja-kerja mereka tidak menyalahi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku demi terwujudnya negara Indonesia yang lebih baik, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun sayang seribu sayang, peran kepolisian hari ini banyak teman-teman melihat bahwa kepolisian negara Republik Indonesia kerap melindungi para pelaku-pelaku kejahatan tersebut. Para pelaku koruptor, para pelaku pembunuhan kerap mendapat perlakuan yang layak di mata penegakan hukum Republik Indonesia. Kami tahu sebagai anak dari reformasi, jurnalis memang pernah mengalami masa-masa suram kala berada pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan presiden yang otoriter. Namun fajak itu sudah berakhir, kita sedang menata negara kesatuan Republik Indonesia yang lebih baik dengan menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam upaya-upaya tersebut, ketika jurnalis mulai menjalankan tugas-tugasnya, mereka kerap mendapat perlakuan-perlakuan kasar, perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi dari masyarakat, dari aparat, dan bahkan dari pemerintah sendiri, yang dalam konteks ini harusnya kita menjadi mitra yang lebih baik. Untuk itu, sebelum saya mengakhiri orasi saya kali ini, saya tekankan sekali lagi kepada Pak Kapolres untuk bisa meneruskan informasi ini kepada level kepolisian yang lebih tinggi, agar oknum aparat kepolisian yang dengan semena-mena dengan cara represif yang menindak rekan kami di Kota Kupang agar segera dihukum dan diberikan hukuman yang setimpal. Selamat siang Bapak Kapolres Nagekeo. Saya Will dari Warisan Budaya Nusantara. Hari ini kami datang dengan slogan wartawan bukan musuh polisi. Kami perlu mengingatkan bahwa perilaku Polres Nagekeo bisa menjadi contoh untuk Polres-Polres di seluruh Indonesia. Karena hanya di Polres Nagekeo memperlakukan wartawan sebagai mitra layaknya saudara. Tapi hari ini institusi kepolisian dicurang oleh oknum dari pihak kepolisian di Polres sendiri, yaitu jurnalis yang ada di Kota Kupang. Hari ini kami datang bukan membenci, tapi kami perlu mengingatkan bahwa saudara ketika salah harus diingatkan. Manusia tidak ada